Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri yang sebelumnya. Macam-macam aspek politik di dunia Islam yang nomor 3, yaitu siasah maliyah. Siasah maliyah terdiri dari dua kata. Yang pertama dari kata siasah. Siasah berasal dari bahasa Arab, as-siasah, yang berarti pengaturan, bimbingan, pengarahan, dan perbaikan. Yang kedua, kata maliyah. Maliyah juga berasal dari bahasa Arab, malun, yang artinya harta. Jadi, siasah maliyah merupakan pengaturan tentang kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah menyangkut pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan masyarakat dan pemerintah. Siasah maliyah mempunyai 3 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu prinsip tahfidz dan istimar, yang mana prinsip ini meyakini bahwa yang menciptakan alam semesta dan isinya itu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ada campur tangan dari manusia dan makhluk lainnya. Yang kedua yaitu prinsip distribusi rezeki. Prinsip ini berpandangan bahwa rezeki yang kita miliki ialah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus kita kelola dengan baik untuk kepentingan kita, baik itu kepentingan yang berhubungan dengan dunia maupun kepentingan yang berhubungan dengan akhirat. Prinsip yang ketiga yaitu mendahulukan kemaslahatan umum. Pada prinsip ini, kita harus mengutamakan atau mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan kita pribadi. Siasah maliyah mempunyai beberapa ruang lingkup, yang mana dalam siasah maliyah ini mengkaji tentang pengelolaan sistem keuangan. Jadi, dapat meliputi yang pertama, yaitu zakat. Zakat secara bahasa berarti suci, sedangkan menurut istilah merupakan suatu nama ibadah yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam yang mampu dengan kadar tertentu dari harta yang ia miliki kepada orang yang berhak menerimanya, sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang telah ditetapkan. Zakat di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah ini merupakan zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan badan kita. Biasanya dikeluarkan pada saat bulan Ramadan. Batasnya mulai dari awal bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan, sesuai dengan nisab yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal ini merupakan zakat harta, yang mana zakat ini dikeluarkan apabila harta yang kita miliki sudah mencapai 1 tahun dan sudah mencapai nisab yang telah ditentukan di dalam agama Islam. Zakat mal ini bisa berupa emas, bisa berupa perak, bisa berupa anggur, dan bisa berupa kurma. Kemudian ruang lingkup yang kedua yaitu infak. Nah, infak di sini secara bahasa berarti mengeluarkan sesuatu untuk suatu kepentingan. Sedangkan menurut istilah, mengeluarkan sebagian harta untuk suatu kepentingan yang telah diperintahkan oleh Islam. Infak tidak memiliki nisab, berbeda dengan zakat yang harus ada nisabnya. Dan infak itu dapat dilakukan oleh siapapun, baik orang itu mempunyai penghasilan tinggi maupun orang itu mempunyai penghasilan yang rendah. Kemudian ruang lingkup yang ketiga yaitu sedekah. Nah, sedekah ini secara bahasa berarti benar. Sedekah sama dengan infak, hanya saja bedanya sedekah dengan infak jika sedekah itu mencakup lebih luas, jadi dapat diberikan secara sukarela. Sedekah juga tidak ada nisabnya dan tidak ada batas waktu yang mengikat untuk memberikannya, berbeda dengan zakat. Perbedaan infak dan sedekah terletak pada pemberiannya, yang mana jika infak itu biasanya pemberiannya lebih bersifat kematerial, sedangkan sedekah itu lebih luas, jadi bisa bersifat material dan bisa bersifat non-material. Kemudian ruang lingkup yang keempat, yaitu jizyah. Jizyah merupakan kewajiban bagi seorang non-muslim yang untuk membayar pajak kepada orang muslim apabila orang non-muslim tersebut menetap di negara muslim. Biasanya jizyah ini digunakan sebagai sumber pendapatan bagi negara muslim. Kemudian yang kelima yaitu kharaj. Kharaj ini merupakan hak seorang muslim mendapat pajak atau sewa tanah dari seorang non-muslim. Kemudian yang keenam. Yang keenam yaitu usur atau bea cukai. Yang ketujuh yaitu ghanimah. Ghanimah merupakan harta yang didapatkan dari orang kafir dari hasil rampasan perang. Yang kedelapan yaitu far'i.
Nah, far'i ini hampir sama dengan nunimah, sama-sama didapatkan dari orang kafir. Hanya saja bedanya bukan dari rampasan perang. Kemudian yang terakhir, yang ke-9 yaitu Baitul Mal. Baitul Mal merupakan suatu lembaga yang didirikan oleh Nabi yang digunakan untuk menyimpan harta.